Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami seringkali menghadapi problem hidup yang berat sekali. Dan hari ini kau beri contoh Esther, seorang ratu, orang Yahudi yang menjadi ratu di negara asing. Dan dia tahu bahwa bangsa Yahudi ditindas. Dan dia datang kepada Tuhan untuk menolong orang Yahudi itu. Bantu kami ya Bapa supaya kami dapat menyelesaikan problem hidup kami dengan meniru teladan Esther berpuasa. Berkatilah kami ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini bacaan Injil sungguh-sungguh menghibur kita. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ya. Suatu anugerah yang luar biasa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Jadi kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh, dengan mencari, mengetok, dengan melakukan apapun juga kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membukakan hati bagi kita. Nah, kita seringkali dihadapkan oleh problem kehidupan yang tidak mudah, yang tidak gampang. Entah problem suami, problem istri, problem anak-anak, problem siapa saja yang berlanjutan terus-menerus. Nah, maka kita jangan cari ke tempat-tempat lain, entah ke dukun, entah ke orang pintar, kemana-mana. Larilah kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengatasi kematian dengan membangkitkan orang mati, Yesus Kristus. Jadi lari kepada Yesus, lari kepada Bunda Maria. Dan menurut teladan Esther, apa yang dilakukan Esther ketika bangsa Yahudi berada dalam penindasan? Dia berpuasa. Sekali lagi dia berpuasa, dia bermati raga. Ya, dengan puasa Esther, ya, saya katakan seperti puasa Esther itu puasa dari malam tidak makan sampai tidak makan pagi sampai siang, dan kalau bisa siang nggak bisa sampai sore. Ya, jadi puasa itu adalah sebentuk cara supaya bukan untuk memaksa Tuhan, tetapi paling tidak membuka misteri kehidupan yang seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita jalani. Ya, memang ketika kita berjuang berpuasa, ya, kita melakukan mati raga fisik, ya, supaya nanti kita mengalahkan mati raga kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ya, lalu percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Jadi ada 3 tahapan kalau kita lihat dalam Yunus itu. Ketika Yunus mewartakan kabar gembira kepada orang-orang Ninive, sekali lagi orang-orang asing, orang di Irak, dan mereka bertobat mulai dari raja sampai binatang pun tidak perlu makan rumput. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa bagaimana kita memecahkan problem hidup kita, yaitu dengan melakukan pertobatan. Kita mulai dengan mati raga fisik, ya. Kita mulai juga dengan melepaskan dosa-dosa kita, kejahatan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Dan hari ini Yesus mengatakan bahwa mana ada bapa yang akan memberikan ular kepada anak yang minta roti atau minta telur. Tidak ada. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita itu ada bapa yang care, yang peduli, yang sayang kepada anak, yang tak pernah menelantarkan kita sekecil pun. Tetapi ada bagian dari diri kita yang harus kita korbankan. Jadi kita tidak hanya minta dan minta tanpa ada pengorbanan dari pihak kita, ya lalu menjadi tidak fair. Ya. Nah, seringkali maka pertobatan pengorbanan itu yang harus diberikan kepada kita. Kita juga belajar berdoa dengan disiplin, misalnya setiap hari, setiap waktu, doa rosario, misa, bacaan kitab suci, ekaristi, ya. Bahkan puasa itu adalah bagian yang harus kita berikan supaya kita sendiri juga belajar mendengarkan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita lewat peristiwa di sekitar kita. Jadi dengan kata lain, kita jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Tuhan sudah peduli dengan kita, sudah memberikan tanda-tanda kepada kita. Tapi mungkin kita tidak peka dan tajam. Mungkin Tuhan bicara lewat orang lain. Mungkin Tuhan bicara lewat teman. Mungkin Tuhan bicara lewat hati kita.
yang terdalam. Nah, maka saudaraku terkasih, sekali lagi Tuhan adalah Bapa kita. Bapa Anda, Bapa saya. Nah, saya berulang kali mengatakan dalam YouTube ini bahwa doalah Bapa kami, pelan-pelan. Ya, 5 kali pelan-pelan saja. Rasakan, resapkan. Tuhan itu care, Tuhan itu peduli. Ya. Bapa kami, dan diulang-ulang terus Bapa kami. Bapa kami, terus menerus. Anda akan merasakan kehadiran Bapa dalam hidup Anda, memberikan kedamaian, ketenangan kepada kita. Lihatlah anak yang hilang itu. Lihatlah anak yang hilang itu datang kepada Bapa dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Bersimpuh di kaki Tuhan, bersimpuh di kaki Bapa. Dan Bapa memberikan itu. Itulah ayah kita. Doa kerahiman ilahi jam 3 sore. Itu menunjukkan Allah yang rahim, yang berbelas kasih. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, bagaimana supaya doa kita dikabulkan Tuhan? Ya, sekali lagi ada bagian dari diri kita yang harus kita korbankan. Itu yang harus kita. Nah, kalau kita sudah berkorban, coba perhatikan. Coba perhatikan apa? Perhatikan bahwa fokusnya adalah bukan dari ketika kita sudah berjuang, ketika kita sudah melakukan kegiatan rohani apapun. Jangan lupa fokusnya bukan pada saya, tapi pada Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, bahkan itu yang terbaik sekalipun. Kita belajar pasrah, menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan kepada kerahiman Allah. Dan itulah saya katakan, doa jam 3 siang itu doa yang sangat powerful supaya kita belajar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena ada bagian tertentu dari hidup kita bahwa penderitaan, bahwa problem kehidupan itu seringkali tidak jarang Tuhan izinkan supaya kita semakin merendah. Supaya kita semakin rendah hati. Supaya kita semakin tidak sombong. Supaya kita hanya menyadarkan Tuhan di atas segala sesuatu. Mencari Tuhan di atas segala sesuatu. Beberapa hari yang lalu saya mendengar YouTube seorang yang ingin memecahkan problem hidupnya, ya, seorang Islam, lalu diminta oleh ustadznya untuk apa? Untuk berpuasa. Dan dia berpuasa sungguh-sungguh. Tetapi justru dalam puasanya apa yang terjadi? Justru dia bertemu dengan Yesus. Menarik sekali bagi saya. Puasa bagi orang Islam itu sangat powerful dan luar biasa. Ketika dia puasa berkali-kali ketemu Yesus justru. Dan Yesus mengatakan, jangan takut, aku akan menyelesaikan problemmu. Dan problemnya diselesaikan karena puasa. Dan akhirnya dia menjadi Kristen. Luar biasa menurut saya. The power of fasting gitu loh. Maka mari saudaraku terkasih, ya tentu kita tidak perlu bagi Anda yang tidak mampu dan tidak bisa, ya harus pelan-pelan saya katakan. Tapi ada proses perjuangan, pergulatan mengizinkan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Supaya Tuhan sungguh-sungguh mengabulkan doa kita dan kita menjadi merendah di hadapan Tuhan seperti Esther, doa Esther. Semoga perintah sabda Yesus, ketuklah maka kau akan mendapat, carilah maka engkau akan dibukakan pintu. Semoga Anda pintu hati Tuhan dibuka berkat kerendahan hati kita, bukan berkat kesombongan. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.